Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmayanti. Di sini saya akan membuat video yang mungkin berbeda dengan sebelumnya ya. Mohon maaf karena ini tuntutan dari kampus. Disuruh, bukan tuntutan sih, jadi disuruh bikin tugas, ngerjain tugas, bikin video. Bebas sih sebenarnya, bisa video, mau ditulis. Nah, aku milihnya pengen bikin video aja. Ya, videonya tentang analisis buku Toto-chan. Coba deh kalian download bukunya. Ada juga di internet sih, aku juga punyanya yang di internet yang berbentuk e-book ya. E-book yang apa ya namanya, teh buku Toto-chan, gadis cilik dari jendela. Yang itu. Bukunya bagus loh. Jadi di situ teh bukunya teh ngajarin kita cara mendidik murid, cara mendidik anak gimana. Jadi gimana ya? Jadi bukan apa ya? Jadi kayak gimana ya? Susah dijelasinnya ya Allah. Ya intinya mah dianjurin lah buat download gitu buku itu, atau ada sih di Gramedia kalau nggak salah. Bukan promosi ya, saya nggak tahu itu. Udah saya punyanya yang ini nih, yang bentuk e-booknya ya. Oke, kita ke analisis dulu ya, stay tune. Oke, baik, sekarang kita analisis dulu ya buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela karya Tetsuko Kuroyanagi. Maaf ya, di sini saya nggak punya bukunya. Di sini saya cuma punya e-booknya ya dari Google ya. Bukan promosi. Ya, saya punyanya itu aja. Cuma gimana ya, dari tempat saya untuk ke Gramedia itu jauh. Butuh waktu yang nggak lama sih, nggak jauh sih. Jadi cuman yang manfaatin aja yang ada gitu ya. Kalau bisa online, kenapa nggak online aja gitu ya. Jadi di sini teh menceritakan tentang anak gadis cilik yang bernama Toto-chan yang baru kelas 1 SD aja udah disuruh keluar dari sekolahnya, disuruh pindah dari sekolahnya. Kata gurunya, dia selalu mengacaukan kelas. Jadi terpaksa ia dikeluarkan dan disuruh dipindahkan ke sekolah lain. Kesabaran gurunya udah kelewat mungkin ya, jadi disuruh keluar dari sekolahnya. Tentunya mamahnya kaget karena baru kelas 1, kenapa kok bisa dikeluarin. Jadi kata gurunya itu, misalnya dia membuka dan menutup mejanya ratusan kali. Jadi misalnya kayak gini nih, waktu pelajaran menulis, si Toto-chan itu membuka meja, mengeluarkan buku, catatan, lalu si mejanya ditutupin kembali. Nah, kemudian dia membuka meja lagi untuk mengambil pensil atau ballpoint ya. Terus dia juga menutup kembali, lalu membukanya kembali dan memasukkan kepalanya ke laci tersebut. Jadi mungkin si ibu gurunya udah pusing mungkin ya, jadi kayak gitu ya. Terus dia penulis, mengeluarkan pensil, terus membanting tutupnya lagi, tutup lacinya, lalu menulis A. Kalau tulisannya jelek, si Toto-chan pasti akan ngehapus lagi tulisannya teh. Lalu dia buka lagi lacinya itu, kan di situ ada penghapus ya. Ambil penghapusnya, dihapus lagi, tutupin lagi. Mungkin kayak gitu berkali-kali. Kalau dia salah mungkin kayak gitu ya. Nah, mungkin gurunya udah capek, udah gimana ya, udah pusing lah. Lagi banyak pikiran itu gurunya. Nah, tentu saja si Toto-chan disuruh pindah sekolahnya. Dia hilang kesabarannya, gurunya hilang kesabarannya karena
pusing mungkin ya punya anak kayak gitu, punya anak didik kayak gitu. Tapi menurut saya kalau emang gurunya baik ya, gurunya baik, mengerti sama anaknya, mungkin gak bakalan kayak gitu. Pasti bakalan gimana ya, bakalan oh ya udah namanya juga anak-anak, tapi mungkin ini beda lagi gurunya, beda pikiran lah, jadi gak apa-apa. Mungkin ini dari ceritanya nggak bisa diubah, ini mah pendapat saya gitu. Lalu pindahlah Toto-chan ke tempat sekolah yang baru yang bernama Tamogakuen. Di situ sekolahnya unik katanya teh. Sekolahnya unik. Terus kepala sekolahnya juga baik. Toto-chan jatuh cintanya kepada tempatnya, tempat sekolahnya, terus sama kepala sekolahnya. Yang pertama ditanya sama kepala sekolahnya teh bukan kenapa dikeluarin dari sekolah yang dulu, tapi kepala sekolahnya teh nanyanya kayak gini, apa yang kamu bisa ceritakan tentang dirimu, atau apa yang kamu sukai. Jadi Toto-chan bingung ya, kok kepala sekolahnya baik gini, mau dengerin. Pas cerita, Toto-chan cerita terus tentang dirinya gitu. Kepala sekolahnya nggak ngantuk, nggak kayak gimana ya, nggak nundutan lah, kalau bahasa Sundanya kayak gitu ya, nggak nundutan, nggak apa, pokoknya dengerin, stay terus ya. Jadi Toto-chan ngerasanya tinggi gimana, jadi oh saya didengerin oleh kepala sekolahnya itu ya. Akhirnya Toto-chan suka sama sekolah itu. Sekolahnya unik, sekolahnya kelasnya kayak gerbong-gerbong kereta. Terus di sekolahnya teh nggak banyak muridnya, cuman berapa orang ya muridnya, kalau nggak salah kurang lebih 50 murid ya, 50 murid. Jadi murid-murid yang ada di sekolah itu bisa saling kenal. Dari kelas 1 sampai kelas 6 mereka saling kenal. Selain itu murid-murid di sekolah itu juga tidak semuanya memiliki tubuh yang normal. Beberapa anak memiliki tubuh yang ya kurang fisiknya, tapi tidak bikin dia minder gitu kan. Kalau yang lain mah minder, ini mah enggak. Jadi si kepala sekolahnya teh nyuruh gimana ya, anak-anaknya saling menghargai, jadi saling menghormati satu sama lain, tidak menjelek-jelekan satu sama lain. Ini rekomendasi banget nih untuk kepala sekolahnya ya. Pokoknya the best lah. Buku ini banyak mengajarkan hal-hal yang positif, terutama dalam bidang pendidikan. Hal ini terlihat dari kurikulum yang diajarkan dengan cara mengajarnya. Ya, buku ini mungkin emang rekomendasi banget buat para pengajar, khususnya untuk pengajar PGSD maupun PGMI mungkin bisa, PGMI bisa, buat para calon ibu juga bisa. Nih, jangan lupa bukunya Toto-chan ya, Gadis Cilik Jendela. Bukunya bagus. Nah, dari buku ini saya belajar banyak hal. Gak susah buat diceritain semuanya teh. Jadi intinya teh, si Toto-chan memiliki kepribadian yang unik. Meskipun ada yang bilang dia nakal, dia gimana ya, tapi biarin aja, namanya juga anak-anak ya, jadi bisa gimana ya, jadi bisa emang anak-anak ya, jadi gimana ya, anak-anak mah biarin aja dia gerak sendiri, jadi dia punya kebahagiaan sendiri, jadi bisa sendirilah, bisa nyari kebahagiaan sendiri. Dari buku ini saya belajar, rekomendasi banget, apalagi pas itu tuh, pas dompet Toto-chan nyemplung kalau nggak salah ke selokan, nggak tahu speed tank ya. Nah kan kotor, si dompetnya terjatuh ke bawah,
terus dia mengorek-ngorek lagi, jadi mengaduk, jadi diangkat semua kotorannya, diangkat ke atas buat nyari dompet, ya akhirnya ketemu di bawah. Terus ada kepala sekolah sebelum ketemu ya, kepala sekolahnya teh kayak gini ngomongnya teh. Jadi nggak marah, kepala sekolahnya cuman bilang gini, tapi nanti sama kamu mau diberesin kan? Jadi bilangnya kayak gitu, nggak marah sama sekali. Hebat ini kepala sekolahnya. Nah, di sini saya banyak belajar ya, dari buku Toto-chan. Terus dari buku Toto-chan ini ngajarin kita bagaimana cara membangun kepercayaan diri dari setiap anak bahwa mereka baik dan berharga. Sebenarnya iya sih, namanya juga anak-anak ya Pak. Jadi benar-benar berharga. Tapi saya belum punya anak ya, maaf. Khususnya buat nanti ngedidik ya, emang bisa rekomendasi banget. Gak ngerti aku juga, ini teh gaje mungkin videonya, maaf Pak ya, maaf. Saya udah baca cuman ya namanya udah baca semuanya, tapi lupa lagi. Cuman aku ingatnya yang intinya aja. Terus dari buku ini mengajarkan bahwa setiap anak berhak menerima pengajaran baik mereka normal maupun cacat. Jadi di buku Toto-chan itu ada yang, kalau nggak salah ada yang memiliki tubuh kurang fisik, polio kalau nggak salah ya, polio. Iya kalau nggak salah mah itu ya. Pokoknya mah yang itu. Jadi tapi nggak dibeda-bedain. Terus dari buku ini juga mengajarkan guru tidak membeda-bedakan antara murid laki-laki dan murid perempuan. Ya soalnya di buku ini ada diceritain tentang yang mau berenang. Jadi semuanya disuruh, walaupun nggak pakai baju baju renang, nggak apa-apa, dibuka semuanya. Tapi nggak dibeda-bedain kan, kalau di sini mah dibeda-bedain ya. Katanya kan belum muhrim ya, tapi di sana mah ya namanya juga masih anak-anak, gak dibeda-bedain ini laki-laki ini perempuan, jadi disatuin aja di satu kolam ya, supaya anak-anak itu teh jadi mengerti perbedaan siapa kita gitu. Jadi kan dia punya apa gitu, saya punya apa gitu, jadi nggak dibeda-bedain lah. Jadi laki-laki sama perempuan itu sama di situ teh. Lanjut, pengajar harus memiliki kreativitas dalam mengajar murid sehingga murid tidak menjadi bosan. Jadi dalam buku itu juga saya bacanya kayak gini. Jadi kan si sekolahnya teh kan, kalau sekolah yang dulu katanya teh sering ada lagu sekolahnya, punya lagu sekolahnya. Nah, si guru ini, Pak Kepala Sekolah disuruh bikin lagu sekolahnya. Unik kalau nggak salah liriknya teh tamu gakuen kalau nggak salah teh kayak gitu. Murid-murid tidak harus dibebani dengan semua mata pelajaran yang harus dipelajarinya. Jadi saya juga baca kayak gini, murid-murid di tamu gakuen itu nggak dituntut, misalnya ya kalau di sini mah ya sok belajar matematika semuanya, tapi ini mah bebas. Jadi ada yang belajar matematika, ada yang baca puisi, ada yang menulis, ada yang menggambar, ada yang menyanyi. Jadi semuanya beda-beda, bebas, asalkan apa yang kita sukai, apa yang kita bikin gimana ya. Jadi murid-muridnya senang, ya udah sok aja lakuin gitu, nggak dituntut harus matematika semuanya matematika, enggak. Jadi di situ teh bebas aja, mau senangnya kita gimana gitu. Terus
belajar tidak harus secara formal di ruangan atau di kelas. Ya, di buku itu juga jadi belajarnya teh kayak jelajah, tapi jelajah itu teh kita keluar ruangan, tapi kita teh sambil belajar. Misalnya ya, kalau di sini ya, misalnya teh gini, itu candi apa, dari mana, jadi orang-orang pada tahu gitu, murid-murid, bukan orang-orang ya, murid-murid itu pada tahu ya, pada bisa belajar tapi sambil bermain gitu ya. Terus dari buku ini juga pentingnya ditanamkan rasa kebersamaan dalam satu sekolah dan saling menghargai, ya, yang tentu saja yang tadi ya, yang tidak membeda-bedakan, maupun dari segi fisik atau gimana ya, tidak ngebeda-bedain lah. Bagus banget ini. Terus tidak langsung memarahi atau menghukum murid atas tindakan yang salah. Iya, kepala sekolahnya baik gitu, tegas, tapi nggak gitu ya, nggak banyak ngomong, bukan banyak ngomong, jadi nggak gampang marah. Pas itu aja, pas Toto-chan lagi ngaduk dari sekitarnya itu kan banyak kotoran kan, kalau orang lain dari sini marah yang bentak atau gimana, tapi ini kepala sekolahnya gak marah, cuma nanya, ya udah nanti kamu beresin lagi ya gitu. Terus selanjutnya kepala sekolah juga mengajarkan kepada guru-guru yang mengajar untuk selalu menghargai anak-anak dan berhati-hati dalam bicara. Ya, kepala sekolah di situ juga jadi ngajarin nggak nyinggung, jadi nggak ngebentak, nggak gimana gitu, nggak nyuruh ngebentak gitu sama murid-muridnya. Adanya semangat yang diperlihatkan oleh kepala sekolah dalam mengajar. Jadi kepala sekolahnya teh semangat, gak pernah lesu, gak pernah kayak gimana. Jadi ya semangat aja gitu. Meskipun lagi misalnya lagi capek, dia semangat aja mau ngajar gimana juga. Ya mungkin dari saya gitu aja sih, gitu aja. Susah banget diceritainnya, kalau semuanya mah panjang. Saya yang ingetnya yang itu aja sih, yang itu benar-benar ya rekomendasi banget buat para calon guru, calon ibu, samalah pengajar lainnya ya. Rekomendasi banget, ini bukunya mantap. Coba deh, kalau nggak di Google ada juga sih di Gramedia, coba aja beli, download, mantap. Ya mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya juga belajar, ini juga tugas dari kampus, dari guru pendidikan psikologi. Mantap, itu gurunya baik banget, sama jadi ngerti perasaan kita ya, gak pernah nyalahin dia. Halo Pak. Ya, rekomendasi banget ya buku ini. Udah pokoknya mah, buku ini sebenarnya banyak ya buku tentang pengajaran gitu, cuman saya baru bacanya yang ini, baru baca yang Toto-chan. Kalau gak salah ada Let's Teach Finland, kalau gak salah itu ada. Terus sama apa lagi ya, satu lagi teh ya, pokoknya banyak lah. Coba cari, ini best lah. Ya mungkin dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jadi jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jadi ini teh gak niat bikin konten, niatnya cuman mau ngerjain tugas. Ya mau ngerjain tugas, gak niat bikin konten. Tapi makasih Bapak udah nyuruh bikin tugas ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, saya cuman bacanya segitu Bapak, maaf. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.